bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan, Masya Allah. Persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta. Kata Allah, kamu kalau punya masalah minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu itu bisa salah. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Coba lihat, ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya nggak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah. Biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari aku dekat. Dekat, jangan mencari aku dekat. Ketika kita butuh Allah, langsung jawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah, tenang, aku dekat denganmu, mau minta apa? Jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung rasakan Allah itu bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Kata Allah, saya dekat. Nah, perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya, bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekkan. Jadi Bu, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat Allah. Allah, Engkau telah berjanji, Engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf hamzah atau nun atau ya atau ta, maka itu rumus mudhari namanya. Ya, nggak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini,
ini punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous, dan future. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future, sampai kapanpun di masa depan. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan. Kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini. Mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiyad doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Dalam salat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam salat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Berdiri, rukuk, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur. Kita bangun tidur aja, punya masalah enggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya gak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah enggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi. Punya masalah lagi enggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah enggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah enggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya.
Ada masalah enggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah, yuk bahagia, ayo tenang, yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Sekarang gini, Ustadz saya sekarang paham, sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4, An-Nisa, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, Bu. 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal. Subuh jam berapa? Zuhur jam berapa? Asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya, fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, salat. Jadi kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186. Faliyastajibuli, kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Begitu diseru langsung datang. Ya Allah, sudah azan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu. Tahajud, istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah, Bu. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang
yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Ini ada orang yang seakan gak punya masalah, Bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Ini seakan-akan gak ada beban. Ini indah hidupnya, enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya, datang. Atau datang pas dipanggil, standar. Jadi kalau 4.35 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu bangun, siap sholat, siap sholat. Itu standar. Yang dulu bahagia, naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih, dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu, supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya, insyaallah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat, sedang berdiri dalam sholatnya. Tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz taunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39-nya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah, yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh, datang pada saya minta lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman, tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jamak, perintah jamak. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu, terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat, sabar, tahan dulu, koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar, disabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan Bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Ibu yang dipercaya. Ya ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya Allah, saya sekarang punya masalah. Saya ingin bermohon kepadamu. Saya ingin minta kepadamu, ya Allah. Saya mohon, ya Allah. Sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Nah, berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Wasta'inu, nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Iyyaka na'budu wa sekarang saya bacakan hadis qudsinya tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin,
Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu, dan hamba minta ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam begini. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafazkan. Sertakan ibu punya masalah apa. Atau secara umum minta solusi. Minta. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafaz, kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab, langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan bu. Terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan, bisa jalan menuju kemudahan, bisa kesuksesan, bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan. Hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi, di situ ada petunjuk, di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr lit talab, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina, artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani, berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok bu, langsung ke tujuan. Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah. As-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan.
Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jangan diartikan sebatas terjemahan. Kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat rajin istighfar, Bu. Ibu rajin istighfar. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18 ya. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Ahli istighfar itu gak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya, jauhkan dari yang haram, terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang, karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau ada orang beriman mencintai Allah, mau salat, dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, mesti kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang salat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan salat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar? Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam salatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Dipahami. Di begitu dia salat baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai, walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Udah ya? Jelas?
Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala.